Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka. Namun, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya pendidikan Bahasa Arab 1 semester 6. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN Sumedan. Adapun di dalam presentasi ini saya ingin menjelaskan sekilas seputaran tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka. Baiklah, kita lanjut masuk ke slide selanjutnya. Di dalam slide selanjutnya ini kita akan membahas tentang tingkat nasional. Nah, tingkat nasional ini adapun dia Kuartir Nasional atau Kuarnas merupakan struktur organisasi GP, Gerakan Pramuka. GP itu Gerakan Pramuka ya. Merupakan suatu kerangka yang merupakan bagian suatu skema menggambarkan tingkatan organisasi mulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. Nah, adapun tujuan dari organisasi GP atau Gerakan Pramuka ini adalah mekanisme kerja lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapainya tujuan GP atau Gerakan Pramuka. Manfaat dari adanya struktur GP atau Gerakan Pramuka adalah dijadikan pedoman di dalam menjalani roda organisasi. Nah, jadi di dalam suatu organisasi itu memang harus ada ini ya, struktur organisasinya. Seperti misalnya ketua ini itu gitu kan. Nah, bisa kita lihat seperti di dalam PowerPoint ini, yaitu struktur organisasi Gerakan Pramuka. Nah, yang paling atas itu merupakan Presiden Republik Indonesia, itu pramuka utama gitu. Lalu lanjut ke bagian-bagiannya, ada Munas, ada Musda, ada Mucap, ada Musran. Nah, juga ada Mugus. Nah, lalu di bagian kiri dan bagian kanan itu juga terdapat bagian-bagian. Nah, ini tanda panah ini juga memiliki arti, bukan sembarangan tanda panah. Nah, nih, tanda panah yang seperti itu dia merupakan garis pembinaan dan pengendalian. Nah, lalu tanda panah yang selanjutnya itu garis bimbingan dan bantuan. Lalu garis selanjutnya itu garis bimbingan teknis, garis perwakilan dan garis pengawasan. Nah, jadi garis-garis dalam PowerPoint ini bukan sembarangan garis ya. Tanda panahnya itu berarti ada maksud itu garis apa, menunjukkan apa gitu. Nah, inilah dia tingkat nasional dalam GP atau Gerakan Pramuka. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, tingkat daerah. Nah, jadi struktur organisasi atau kuartir daerah Gerakan Pramuka itu Musda ya, disebut dengan Musda. Jadi di sini kuartir daerah, Kuarda, satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di tingkat provinsi berdasarkan tingkatan wilayahnya. Kuarda berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi. Pengurus Kuarda diketuai oleh Ketua Kuarda atau disebut dengan K-Kuarda, Ketua Kuarda. Jadi Kuarda itu kuartir daerah, dia yang menguasai daerah seperti itu dialah daerah-daerah wilayah yang seperti masing-masing ibu kota provinsi gitu. Pokoknya sesuai dengan daerah yang sudah ditugaskan lah gitu. Namanya juga tingkat daerah kan. Nah, ini di sebelah kiri ini ada bagian strukturnya, gambarnya itu ya, Musda. Jadi kuartir daerah Gerakan Pramuka itu Musda. Nah, ini dia strukturnya. Nah, bisa kalian pahami ya melalui struktur yang tertera di dalam PowerPoint ini. Lanjut, kita bahas slide selanjutnya. Nah, tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarda. Nah, jadi Kuarda itu bukan hanya Kuarda ya, semuanya itu struktur dalam organisasi, dan bukan hanya organisasi pramuka,
semua organisasi, mau organisasi apapun itu, dia memiliki struktur dan tugas tanggung jawab. Sebenarnya sih bukan dalam organisasi aja ya yang punya tugas dan tanggung jawab. Kita juga sebagai anak, sebagai mahasiswa, kita juga punya tugas dan tanggung jawab gitu. Nah, jadi di sini ada pun tugas dan tanggung jawab pengurus Kuarda itu memimpin gerakan pramuka, melaksanakan anggaran dasar, membina dan membantu kuartir, mengadakan hubungan kerjasama, menyampaikan laporan kuartir, menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Nah, ini hanya singkatnya aja sih. Di dalam buku penjelasan panduannya itu banyak lagi tugas-tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan Kuarda. Mungkin kalian akan lebih paham apabila kalian searching dalam Google atau kalian baca-baca buku tentang kepramukaan yang kalian punya gitu kan. Atau juga di perpustakaan bisa kalian menambahnya lagi ya, karena juga mengingat waktu kita terbatas, maka dengan itu saya jelaskan dengan sesingkat-singkatnya. Dan kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tingkatan cabang. Nah, kuartir cabang atau kuarcap. Kuarcap adalah merupakan suatu gerakan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kota kabupaten berdasarkan tingkatan wilayahnya. Kuarcap cabang ya, kuartir cabang ini berkedudukan di masing-masing kota kabupaten. Pengurus kuarcap diketuai oleh ketua atau Kuarcap, ketua kuarcap. Nah, jadi kuartir daerah dengan cabang itu beda ya. Jadi ada cabang, ada daerah, ada nanti nasional. Pokoknya itu beda-beda gitu. Tadi kan musdah, sekarang muscap. Nah, ini juga sebelah bagian kanan ini ada gambar struktur organisasi kuartir cabang gerakan pramuka. Nah, bisa kalian pahami ya bagaimana strukturnya, apa saja dia yang terdapat dalam struktur muscap ini gitu kan. Nah, lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab pengurus kuarcap. Nah, jadi tadi tugas dan tanggung jawab Kuarda, sekarang tugas dan tanggung jawab pengurus kuarcap. Sebenarnya sih sama ya, tugas dan tanggung jawab Kuarda, kuarcap atau yang lainnya itu sama. Memimpin gerakan pramuka, melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, membina dan membantu kuartir ranting, mengadakan hubungan dan kerjasama majelis pembimbing. Ada juga di dalam hal ini mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pemerintahan, lalu menyampaikan laporan kepada kuartir, membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Nah, jadi tugas dan tanggung jawab pengurus kuarcap itu inilah dia, terdapat 6. Banyak lagi sih, bukan hanya 6. Hanya saja saya letakkan di sini itu hanya 6. Jadi itulah dia tugas dan tanggung jawab dari pengurus Kuarda dan kuarcap. Nah, kalau untuk strukturnya tidak ada saya tampilkan ya. Mungkin bisa kalian searching sendiri untuk struktur kuarcap. Oh, maaf. Ini ya tadi strukturnya. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Tingkat ranting. Nah, tadi udah kita buat tingkat daerah, tingkat cabang. Sekarang kita masuk ke bagian tingkat ranting. Kuartir ranting atau kuaran. Nah, merupakan satuan organisasi yang mengelola satuan pramuka di tingkat kecamatan. Pengurus kuaran diketuai oleh ketua kuaran atau Kuaran. Nah, di sini tuh di bagian kanan saya itu ada struktur organisasi ya. Struktur organisasi kuaran itu dalam tingkatan ranting itu ada musran, BPK, ketua kuaran dan yang lainnya. Bisa kalian pahami sendiri. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu gugus depan. Nah, atau biasa disebut dengan gudep. Ini gudep ini enggak asing nih dalam pramuka.
Nah, GUDEP merupakan suatu organisasi yang kesatuan organik dalam gerakan pramuka dan merupakan suatu wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Nah, jadi itu dia GUDEP. Apa itu GUDEP? Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke slide selanjutnya, itu GUDEP dapat dibentuk di lembaga pendidikan umum, lembaga pendidikan keagamaan, rukun warga, dan rukun rumah tangga, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, ini dia GUDEP dapat dibentuk di lembaga pendidikan keagamaan, pendidikan umum, dan yang lainnya. Bisa kalian pahami sendiri ya. Kalaupun misalnya kalian kurang paham, bisa kalian searching, kalian olah sendirilah, ya kan. Apalagi zaman sekarang tuh udah canggih. Lanjut, kita selanjutnya itu GUDEP. GUDEP lengkap adalah GUDEP yang terdiri dari 1 perindukan siaga, 1 pasukan penggalang, 1 ambalan penegak, dan 1 racana pandega. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya. Mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya mengenai struktur organisasi gerakan pramuka. Insya Allah bila ada kesempatan lain waktu kita akan berjumpa lagi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.